Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Nah, pada video kali ini saya mau bahas topik yang menarik untuk Anda semua yang menuju ke remaja. Dan kalau Anda para orang tua yang nonton ini, silakan nonton bersama anak-anak Anda. Oke, jadi topik saya pada hari ini adalah pubertas pada anak laki-laki. Apa saja perubahannya, bagaimana kondisinya, silakan tonton video ini sampai selesai. Sobat Sehat, sebelum saya mulai video ini, buat Anda yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, seperti suplemen, vitamin, mineral, atau apapun itu yang mendukung gaya hidup sehat, silakan kunjungi boxsehat.com. Di sana ada beberapa pilihan produk-produk kesehatan yang mungkin cocok buat Anda. Oke, silakan nonton videonya. Oke, kalau kita ngomong soal pubertas ini pasti akan dialami oleh semua anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan dalam perjalanan menuju ke dewasa. Jadi, setiap orang pasti akan mengalaminya. Nah, pasti akan mengalami perubahan-perubahan di tubuhnya, baik itu bentuk, kemudian ukuran tubuh, komposisi. Biasanya pada anak laki-laki ototnya akan lebih besar, kemudian pada wanita komposisi tubuhnya akan berubah, akan lebih banyak lemaknya di tubuh. Nah, hal ini adalah hal yang wajar, dan pada video ini saya akan bahas perubahan-perubahan yang terjadi pada anak laki-laki selama pubertas. Buat Anda para orang tua yang nonton video ini, kenapa video ini penting? Jadi seperti ini, dalam perjalanan menuju pubertas, menuju ke dewasa, seorang anak kadang akan merasa sulit menghadapinya. Jadi akan banyak masalah-masalah yang muncul dalam pikiran mereka. Kemudian apalagi kalau Anda sebagai orang tua tidak memperhatikan, mereka tidak tahu harus cerita kemana. Apalagi hal-hal ini agak tabu di negara kita, negara plus 62. Jadi bicara soal seks, soal pendidikan seks di rumah, mungkin agak tabu. Dan bukan agak ya tabu. Jadi misalnya soal anak Anda nanya, "Loh Pak, kenapa Papa tumbuh kumis? Kenapa dadanya Mama lebih besar dibandingkan Papa?" Kan gitu. Atau Ayah, kenapa kok Ayah pakai celana, Mama pakai rok? Bagaimana Anda menjawabnya? Jadi video kali ini saya bahas dulu tahapan-tahapan pubertas pada anak laki-laki. Dan nanti saya akan bikin video selanjutnya untuk anak perempuan, kemudian anatomi, alat kelamin pria, alat kelamin wanita, bagaimana psikologinya akan dibahas di video selanjutnya. Jadi setiap orang akan mengalami masa pubertas yang berbeda-beda. Pada umumnya dimulai sejak usia 8 sampai 12 tahun. Ya, jadi pada anak perempuan biasanya lebih cepat 1-2 tahun dibandingkan anak laki-laki. Jadi jangan heran buat Anda semua yang nonton video ini, kalau punya anak atau Anda sendiri yang sekarang mengalami masa pubertas, biasanya anak laki-laki di usia kelas 3 atau kelas 4 gitu, tergantung sekolahnya umur berapa ya. Jadi anak perempuan akan lebih duluan tinggi karena mereka lebih cepat dibandingkan anak laki-laki mengalami masa pubertas dan akan berhenti duluan dibandingkan anak laki-laki. Ya, jadi jangan heran kalau anak perempuan tubuhnya lebih besar duluan, lebih tinggi duluan waktu di sekolah dasar. Ya, kenapa bisa terjadi pubertas? Jadi otak akan mengirimkan sinyal hormon ke organ reproduksi. Kalau laki-laki namanya testis, kalau wanita namanya ovarium. Nah, khusus pada video kali ini saya akan bahas dulu tahapan-tahapan pubertas pada anak laki-laki. Jadi akan dibagi menjadi 5 tahap. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan pubertas. Tahap yang pertama atau tahap 1. Jadi pada tahap 1 ini belum ada perubahan tanda-tanda fisik pada anak laki-laki. Jadi kalau kita ngomong soal pubertas, yang mendapatkan perhatian adalah pada organ kelamin. Jadi Anda bisa lihat gambarnya di sini. Di situ ada penis, ya. Kemudian ada testis. Kalau Anda tanya testis itu apa? Testis itu yang bentuknya bulat lonjong ya, bulat agak lonjong. Kemudian dibungkus oleh kulit yang namanya adalah skrotum. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Jadi di sana belum ada tanda-tanda, belum ada perubahan, jadi belum ada rambutnya. Kemudian ya masih kinclong ya, masih bersih. Kemudian pada bagian wajah juga belum tumbuh kumis. Nah, buat Anda yang penasaran, kenapa kok ayah saya ada kumisnya, ada jenggotnya, kok saya tidak ada? Jadi Anda masih masuk tahap yang pertama mungkin, ya. Kemudian menjelang akhir tahap 1, ini barulah otak mengirimkan sinyal ke tubuh untuk bersiap-siap menghadapi perubahan. Nah, biasanya ini di usia antara 9 sampai 10 tahun pada anak laki-laki. Ya, jadi kalau pada anak perempuan akan lebih cepat ya, tadi seperti sebelum saya sebutkan. Kemudian kita masuk ke tahap yang kedua. Nah, pada tahap yang kedua ini, biasanya di usia 11 tahun terjadi perubahan sedikit pada alat kelamin pria.
Jadi di sini Anda bisa lihat gambarnya, testis mulai membesar, kemudian skrotum atau kantung testis tadi juga ikut membesar, kemudian rambut mulai tumbuh sedikit pada pangkal penis. Ya, Anda bisa lihat gambarnya di situ. Lalu kita lanjut ke tahap ketiga. Nah, tahap ketiga ini biasanya dimulai pada usia 13 tahun. Dan perubahan yang terjadi adalah penis mulai bertambah panjang, ukurannya bertambah besar, diameternya juga bertambah. Kemudian rambut pada pubis, pada pangkal penis, pada pubis juga akan mulai lebih lebat, ya, lebih gelap, lebih kasar. Kemudian, nah di sini anak laki-laki biasanya akan mulai namanya mimpi basah, atau bahasa medisnya adalah nocturnal emission, ya. Jadi buat Anda yang nonton video ini yang sudah mengalami mimpi basah itu adalah hal yang wajar. Kalau Anda tanya kenapa kok bisa mimpi basah? Jadi mungkin Anda yang pertama kali mengalami hal ini, mungkin Anda bingung loh, saya kok sudah besar, sudah sekolah kok masih ngompol. Mungkin Anda malu untuk menceritakan kepada orang tua Anda. Silakan komen di bawah, siapa yang sudah mengalami hal ini dan malu untuk cerita ke orang tua Anda. Dan kenapa Anda malu? Tidak apa-apa, share aja di sini, ya. Kemudian mungkin Anda bingung kok cairannya kok sedikit, kalau kencing kan cairannya lebih banyak kalau buang air seni. Nah ini kok sedikit, kemudian lengket-lengket, agak menjijikan. Nah sebenarnya itu adalah cairan sperma yang diproduksi oleh testis Anda. Anda bisa lihat gambarnya di sini, sperma itu seperti apa, ya. Jadi sperma itu ukurannya sangat kecil, Anda akan bisa lihat dengan alat, ya, namanya mikroskop. Tapi untuk sekarang Anda cukup tahu cairan tersebut adalah cairan sperma. Nah, buat Anda semua anak laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah, itu adalah hal yang wajar dan saya ucapkan selamat, ya. Jadi Anda sudah mengalami masa pubertas menuju ke dewasa. Semoga tingkah laku Anda, cara berpikir Anda juga ikut dewasa. Oke? Nah, selain mimpi basah juga terjadi perubahan bentuk fisik. Otot sudah mulai bertambah besar. Kemudian terjadi perubahan suara. Mungkin perubahan suaranya adalah suara Anda akan lebih berat dibandingkan sebelumnya. Dan ini tidak perlu khawatir, ini adalah hal yang wajar. Lalu kita masuk ke tahap yang keempat. Nah, tahap yang keempat ini terjadi pada usia 14 tahun pada anak laki-laki. Dan di sini Anda bisa lihat gambarnya, testis, kemudian skrotum, terus membesar, warna kulit skrotum akan makin gelap, penis juga akan ikut membesar, baik panjangnya maupun diameternya. Kemudian muncul rambut di ketiak, dan biasanya pada anak laki-laki akan mulai muncul jerawat. Nah, di sini Anda tidak usah malu, tidak usah minder, karena ini adalah proses yang perlu Anda hadapi karena terjadi perubahan hormonal di sana. Jadi akan mulai muncul jerawat. Anda harus belajar bagaimana cara merawat wajah Anda. Tanyakan pada orang tua Anda cara memilih skincare mungkin, cara membersihkan wajah gimana, ya. Anda orang tua kalau nonton video ini, jangan ngejek anak Anda, wah itu gara-gara makan kacang tuh tumbuh jerawat. Jadi ini karena perubahan hormonal pada anak laki-laki. Jadi Anda para orang tua yang nonton video ini, silakan ajari anak Anda untuk bagaimana caranya merawat wajah. Dan sampai tahap keempat ini terjadi pacu tumbuh atau pertumbuhan tinggi badan yang cepat. Nah tiba-tiba anak laki-laki ini sudah tinggi, kok sudah setara dengan mamanya, setara dengan ibunya, atau bahkan bisa lebih tinggi daripada ibunya. Ya biasanya seperti itu. Kayak yang dulu biasa digendong-gendong sama ibunya, tiba-tiba sekarang sudah besar, lebih besar mungkin dari ibunya. Ya, jadi Anda harus tetap menghormati ibu Anda walaupun badan Anda sudah lebih besar dari ibu Anda, ya. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah gizi Anda, ya. Orang tua yang dengarkan ini, tolong perhatikan gizi anak Anda, asupan gizi yang cukup, protein, karbohidrat, lemak yang baik, mineral seperti kalsium, vitamin D dan lain-lain. Kemudian tidur malamnya, ya. Jadi kalau Anda anak-anak yang ingin tinggi tubuhnya maksimal, jangan selalu begadang, jangan sering-sering begadang. Kalau tidak perlu, tidak usah begadang. Ya anak-anak apa sih yang mau dikerjakan malam hari? Ya, kerja PR tidak perlu sampai larut malam, segera tidur. Jadi jam 10 Anda sudah harus tidur, masuk kamar, tidur. Supaya mendapatkan tinggi badan yang maksimal yang Anda inginkan. Kemudian kita masuk ke tahap yang kelima. Nah, pada tahap kelima ini, tinggi badan akan mulai perlahan-lahan melambat. Ya, kemudian penis, skrotum ini akan terus membesar ukurannya sampai mencapai ukuran yang dewasa. Jadi kalau Anda yang sudah usia 20 tahun ingin memperbesar penis Anda, maaf sudah tidak bisa karena pertumbuhannya sudah berhenti. Lalu pada tahap ini juga rambut di daerah wajah akan mulai tumbuh. Jadi mulai tumbuh kumis. Nah di saat ini Anda perlu belajar bagaimana cara merawat tubuh Anda.
Ya, jadi buat para orang tua yang nonton, ajari anak Anda cara cukur yang benar gimana. Kemudian jangan tukar-tukaran alat cukur. Ya, walaupun keluarga ataupun dengan teman-teman Anda, jangan tukar-tukaran alat cukur untuk menghindari terjadinya penularan penyakit ya. Kemudian kelenjar minyak dan kelenjar keringat juga akan lebih aktif pada tahap ini. Jadi biasanya jarang mandi tidak bau. Jadi pada tahap ini Anda juga harus memperhatikan kebersihan tubuh Anda. Nah, kelenjar minyak, kemudian kelenjar keringat juga mulai aktif. Jadi buat Anda yang dulunya waktu masih kecil mandinya cuma sekali sehari, ya malas mandi. Nah, pada tahap ini Anda tidak boleh malas mandi lagi karena kelenjar minyak dan kelenjar keringatnya sudah mulai aktif dan bau badan Anda pasti akan lebih bau ketimbang waktu Anda masih kecil. Makanya dia bilang, kok baunya bayi itu enak. Kalau sudah besar kok sedikit-sedikit keringat baunya bau kecut. Nah, perhatikan kebersihan badan Anda ya. Oke, jadi itu tadi adalah 5 tahap pubertas pada anak laki-laki. Jadi baik anak laki-laki maupun anak perempuan, pasti semuanya akan mengalami pubertas dalam perjalanan hidup menuju dewasa. Jadi hal ini adalah wajar dan buat anak-anak mungkin beberapa anak-anak akan mengalami kesulitan dalam menghadapi masa pubertas ini, apalagi yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Mungkin minder karena muncul jerawat tadi, kemudian bau badan, perubahan-perubahan fisik tadi, ya. Mungkin kalau mereka yang tidak mengerti akan minder dengan teman-teman di sekolahnya. Karena sekali lagi tiap orang akan mengalami masa pubertas di usia yang berbeda-beda. Nah, untuk itu peran dari orang tua terhadap anaknya yang mengalami pubertas ini sangat penting. Dampingi anak Anda agar anak Anda bisa melewati masa pubertas ini dengan baik. Dan sekali lagi buat para orang tua yang sekarang punya anak-anak di usia sekolah, mungkin Anda tidak perlu sakit hati dengan perubahan yang terjadi. Mungkin anak Anda akan mulai sedikit membandel, ya. Karena biasanya pada anak-anak usia 14-15 tahun, mereka sudah bisa pilih baju sendiri. Kemudian mau model rambut yang seperti apa, mereka sudah memilih role model yang mereka mau. Dan Anda harus paham dengan perubahan-perubahan ini. Mungkin anak sekarang berbeda dengan anak-anak di generasi yang dulu. Kalau kita bilang sekarang anak milenial, kalau yang dulu anak-anak kolonial kali ya. Itu hanya sebutan saja. Jadi Anda harus paham dengan perubahan yang terjadi sekarang. Oke, sekian informasi yang bisa saya berikan. Semoga video ini dapat bermanfaat buat Anda semua. Oke, buat Anda yang suka dengan video ini, silakan share pada teman-teman Anda. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.